Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir ke Surabaya melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu jamaah yang berbahagia, kita ulang lihat bab puasa kapatang kalau tambahin gua. Tapi pangat utak aku nak semua dekat dulu leh. Dulu lah di pocol laki. Lah kini lah dulu lang dia. Tu tandoe umur awak lah tempe buah. Kini kita masuk ulang lihat bab puasa. Kau kita tinggalkan tu. Bab shaumi, bab puasa. Huwa lughatan al-imsak. Jadi menurut bahasa, menurut lughat, dan saum itu adalah imsak. Seperti penjelasan awak sebelumnya, imsak itu kata-katanya masaka, miskun, masak, masak itu menahan itu. Imsak. Jadi kalau imsak berarti menahan. Kalau masak tu kalau dicari dari asal katanya fil madhi masaka, masak, manahan. Kalau awak lihat di dalam penjelasannya al-imsak anil muftir, menahan dari yang membatalkan muftir yang membuat berbuka. Awak tahan sesuatu yang membuat puasa batal. Awak tahan membuat puasa batal. Sebelumnya awak telah menjelaskan hadis 5 perkara yang membatalkan nilai puasa. Termasuk ada pula yang membatalkan puasa itu sendiri secara syariatnya. Jadi seperti itu yang membatalkan puasa, nanti akan ada penjelasannya banyak. Memasukkan sesuatu pada rongga, makan awak minta puasa, minum awak minta puasa. Jadi awak tahan diri awak dari segala sesuatu yang membuat batal puasa awak. Jangan sampai tekan nak kena lo. Kau takkan tu batal puasa dia kau je. Takkan tu dah batal puasa dia. Jangan ditahan lo kan tu. Kau buat tahan lo kan tu. Au anil kalam. Jadi kata-kata imsak itu menahan dari membatalkan, termasuk menahan dari kata-kata yang tidak baik. Kan ada hadis mengatakan fala yarfus wala yajhal. Janganlah melakukan atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang menunjukkan kebodohan awak. Itu ditahan puasa, ditahan diri awak dari itu. Kalau awak mencari ke dalam Al-Quran ada ayat lain. Aku diceritakan dari hikayah dari Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar karena Allah sauman. Sauman di siko dalam artian imsak, menahan, wasukutan anil kalam, diam dari mengecek-ngecek. Jadi Siti Maryam dulunya pernah bernazar, nazar kawan akan mengecek-ngecek. Di dalam Al-Quran ada kata-kata sauman. Sauman itu menahan dari berkata-kata, tidak mengecek-ngecek. Nah, jadi itu asal kata dari puasa itu tadi.
Maka di dalam Ramadan ada jadwal imsakiyah, jadwal menahan. Meskipun mulai menahan awal itu ketika ditandai datangnya panggilan nida atau panggilan azan. Maka azan subuh awak di bulan Ramadan kau ikut penentu kau. Nah, sianan. Kalau alun azan orang lain, alun azan subuh masih ada kesempatan untuk bersahur, makan. Tapi orang awak kan ada penjelasan sebelumnya, memilih berhati-hati. 10 menit sebelum orang azan babuni serine. Jawa ada serine kan? Awak apa kowe numpang seserine orang. Sebenarnya mau datang serine kan masih makan. Bahkan kalau seandainya awak sadar makan, terangnya suara panggilan. Lanjutnya nak sana tinggalnya tu lanjutnya alulu sini. Sebabnya kan lah datang masa seruan itu tu jadwal mulai wa manahan. Tapi sadang awak wa makan mereka godok. Sadang dalam muncung godok ko telulu lagi. Azan orang anak mesti di luar lulu lah. Tapi kalau ingin memilih berhati-hati awak, ayo agak-agak lah sebelum itu. Nah, itu namanya memilih al-ikhtiyar. Tapi kalau secara fikih kan itu harus dijalankan. Fikih kan cuma jalan-jalan. Kalau secara pendekatan akhlak, awak lebih memilih berhati-hati. Itu. Tapi apakah masih boleh ketika azan berkumandang dibacakan azan, lalu kemudian ada makanan di dalam sadang tasawuf makan itu tadi, apakah itu diludahan? Tidak perlu, lulur saja. Tuh tidak bisa diluluh dikunyah, aku nyah ni aku kunyah ya, diluluh tercakit lah kau. Nah, itu kan secara fikih itu. Wa syar'an. Jadi kalau di dalam kajian fikih itu ada menurut bahasa, ada menurut syarak. Wa syar'an kalau anak kuliah tu menurut istilah. Atau menurut syarak, kalau menurut orang tu menurut etimologi je, aja lah ini epistemologi. Nah, di bahasa orang membuat ko makalah-makalah. Wa syar'an imsakun an muftirin bisyurutihil atiyah, yaitu nyonya puasa ko menahan diri dari yang membatalkan dengan beberapa syarat yang akan dijelaskan kemudian. Dia tegak kalau cara susunan kata-kata dalam kitab fikih menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dengan beberapa syarat yang akan dijelaskan. Kau langsung ngaji tadi apa syaratnya? Tunggu lanjutnya besok-besok ini akan dijelaskan nanti. Kalau nak tipu nanti pada saat pembahasan tentu dah nak tahu ada. Mengko tahu juga ada. Nah itu menurut syarat. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Kalau di dalam penjelasannya an-muftirin kau jenisnya yang batalkan seperti usulil aini jaufahu wal jima', sampainya benda ke dalam rongga. Ke dalam rongga, mana rongga-rongga? Tenggorokan, talingo, hidung masuk ke dalamnya. Wal jima' dan jima'. Apa makna imsak? Makna imsak itu adalah tarkuhu, meninggalkan dari segala sesuatu yang membatalkan, dari kemenahan. Makna menahan itu waktu ganjan sampai terjadi melakukan segala sesuatu yang akan membuat batal puasa. Jadi tarkuhu meninggalkan, wakafuhu kafuko sama jojo imsak tadi, watahan berhenti atau stop, aku indah kodok. Kodak wakajuan korang itu dulu. Jadi ada beberapa syarat. Nah, syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan. Kasih tu mukallaf atau orang yang taluk dia puasa, itu dijelaskan nanti di dalam pembahasan berikutnya. Jadi dibutuh kesabaran.
Wa furidu fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Puasa ko difardukan, kapan difardukan puasa? Difardukannya adalah pada Sya'ban, pada tahun kedua daripada hijrah. Mulai di bulan Sya'ban. Sesudah Sya'ban boleh Ramadan. Awalnya tu difardukannya di bulan Sya'ban, mulai difardukan. Di karajonya bulan Sya'ban atau bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Sya'ban ko adalah sebelum Ramadan. Bila mulai tahunnya, jadi dijelaskanlah sejarahnya, yaitunya bisanati tsaniyah minal hijrah, pada tahun yang kedua setelah hijrah. Ma dulu difardukan solat daripada puasa. Dulu solat ko Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad mi'raj sebelum Nabi hijrah. 2 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi Nabi mi'raj diwajibkan di situ salat. Bila mulainya salat diwajibkan, subuh atau zuhur? Zuhur. Ulangnya subuh. Dimulai dari zuhur. Dulu waktu kene-kene kan dikatakan, apa kepanjangan Islam itu? Islam tu padahal nak do penjelasan tu kan ada tu loh. Malah dalam bahasa Arab dibuat pakai bahasa Indonesia tu kepandaian orang wae. Islam tu Isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Kalau nak adanya sambayang Isa, Islam agak mulai aja. Nah Islam dulu Islam. Kalau nak adanya sambayang subuh, Islam agak mulai aja. Hilang asal. Alai nak ada sama yang luhur Islam mulai. Kalau nak ada asar Islam. Maghrib nak ada Islam dia. Itu ide orang wae. Tapi kan bisalah kau untuk penjelasan ke anak-anak. Mahkamah ke anak-anak. Diolahlah luhur tu kan bahasa awak itu. Bahasa Arabnya zuhur. Tapi kan orang awak kan luhur lah, masuk ke tu luhur aja. Sama yang luhur. Orang awak apa payah menyebut Z apa payah. Zuhur. Apa lagi? Kalau orang Jawa payah menyebut Zainal tu Jainal. Zainuddin tu Jainuddin. Orang awak lidah lagi. Dia kena banyak makan lado. Sementara puasa iko diwajibkan 2 tahun kedua dari hijrah. Nabi hijrah umur berapa? Kalau waktu tu hukum umur berapa ya? 53 nak. Jadi tahun kedua daripada hijrah itu mulai diwajibkan puasa. Huwa min khasaisina. Jadi khasais ko adalah pengkhususan. Salubuk nyambung jo hadis kursi yang wak bahas beberapa hari yang lalu, bahwa ibadah puasa itu sendiri adalah min khasaisina, termasuk dari pengkhususan dari ajaran agama awak, pengkhususan dari Allah. Kalau di dalam hadis kursi kan dikatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya segala perbuat amal ibadah anak cucu Nabi Adam semuanya adalah untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, dan puasaku untukku kata Allah. Salat, zakat, puasa baca Quran, haji itu adalah untuk awak. Kalau puasa untukku kata Allah, wa ana ajzibi, aku yang langsung
balasnya. Maka kita buat petang pembahasannya puasa itu pahalue tanpa batas. Tak ada disawi mana besaran kelipatan-kelipatan pahalue itu. Kalau apa zakai atau masyarakat mulai dari 10 lebih gandoi sampai 700 lebih gandoi. Kalau nak puasa Allah Ta'ala yang menentukan. Itu nama min khasa'isina, termasuk dari pengkhususan atau pengistimewaan dari puasa Ramadan. Wa minal ma'lumi minad dini bid-darurati, termasuk yang sudah diketahui dari kewajiban dari agama awak. Jadi kalau nak puasa adalah kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Apa maknanya wa huwa minal ma'lum min adilatid dini? Jadi sudah diketahui ada dalil agama ilman, secara ilmu aja lain. Perintahnya aja lain. Di dalam Al-Qur'an tegas. Kalau salat kan dikatakan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu fardu dan diwaktukan. Fardu kemudian diwaktukan. Wajib kemudian ada waktu. Ada waktu-waktu. Lalu puasa, dan puasa kata pula kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Adalah ayyama ma'dudat, wajibnya adalah beberapa hari yang ditentukan. Itu ibadah lo, dia dinyatakan wajib. Lalu kemudian ada ketentuan waktu. Lalu kemudian takah haji takah pula al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan yang ditentukan juga. Nah, kalau tentang soal wajibnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban kepada orang mukmin bagi yang mampu untuk pergi berjalan, man istata'a ilaihi sabila, untuk punya kemampuan istita'ah. Ada soal waktunya dikatakan haji itu waktu yang ditentukan, kemudian wajibnya kepada orang yang punya istita'ah. Nah, kalau di siko disabuian bahwasanya makna dari maklum itu adalah diketahui dari dalil agama dengan ilmu yang jelas. Diserupakan dengan daruri menjadi wajib, yaitunya fayakfuru jahidu wujubiha, maka dinilai kafir orang yang membantah wajibnya puasa. Kalau salat takatulo, apa yang membedakan orang muslim dengan orang kafir? Yaitunya salat. Orang mendirikan salat berarti dia muslim. Orang yang tidak mendirikan salat berarti kafir. Di situ dijelekan pula siana membangkang yang melawan dari kewajiban puasa, maka dia menjadi kafir. Tak kata pula zakat. Siapa yang melawan untuk tidak mau membayarkan zakat, inilah wajib kategori zakat sampai nisab lahol, maka dia pun termasuk kategori orang yang dinilai kafir, pantas untuk diserang. Kalau Abu Bakar Siddiq kan dia langsung menyono sekali. Nama bangkang-bangkang tu nyo tamu sekali, nyo parang sekali. Itu soal definisi, kok masih definisi baru. Jadi ada definisi secara logat, ada definisi secara syarak. Itu maksudnya dari puasa dan wakarajuan. Justru puasaku sendiri ada keistimewaan. Ada keistimewaan karena melatih kesabaran. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, li'annahu min amali sirri, sesungguhnya puasa itu adalah bahagian dari ibadah rahasio. Ibadah yang rahasio kok siri kok istilah tersembunyi, tak tahu mana orang. La yadkhulu riya'u fihi, tak masuk nilai atau unsur riya di dalam itu.
Aku berbeda. Kalau sembahyang awak kan ada juga beberapa perbuatan awak gerak-geri awak. Nampaknya durang Indonesia dulu sembahyang setiap warnanya khusyuk banget, berpotensi masuk kategori yang berpotensi muncul ria. Ria bukan nampak durang, kemudian tu tajalli durang. Dulu dan ingin mempercalian. Nah, yajibu shamu syahri Ramadan ijma'an. Wajib hukumnya mempuasakan diri awak, berpuasa awak sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi jadi kajian awal masuk bulan Ramadan lah puasa lah. Kemudian li cukup sebulan dah. Mungkin awak mau balik talu awaknya. Berarti alun sebulan elai bakal jual. Dan puasa di bulan Ramadan itu sebulan penuh. Para bulan dalam satu bulan kok ada 29, ada 30. Kok disebutkan pertama mungkin bi kamali sya'bana salasina yauman. Mungkin bisa disempurnakan Sya'bannya 30. Alun tanpa hilalai disempurnakan Sya'ban menjadi 30 genap. 30. Kan dikatakan di dalam hadis sumu li ru'yatihi. Berpuasa awak dekano ado melihat hilal membuku takatutulu. Kalau nak nampak fa in humma alaikum, kalau nya tertutui kan berpeluang tertutui. Tak nampak doh, maka posisi seperti itu disempurnakan Sya'bannya menjadi 30. Kalau berarti dah cukup sebulan dah wajib mengqada itu. Wajib mengqada sehari. Tapi kalau niat ciluah mulai nak kelambek akhirnya nak kacang. Capek lah. Ayo. Itu wajibnya mengqada tu. Nyokon disabih gini kan, yajibu shaumu syahri Ramadan, wajib puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Bara itu ang sebulan ko, no dalam untung kamaria ko 29 30 29 30 itu nya. Tapi ka Masehi ya 28. Bulan Februari 28. Kalau puasa 28, nak puasa lambe rayu nak capek, wajib mengqada. Apalagi kalau ada motifnya memang ingin mengurangi diskon-diskon, itu justru itu justru itu membangkang namanya. Itulah dilema. Memang nang kapatang ko, kamu ceritanya lah. Sebenarnya kan lah kami pun lah edukasi di Nurul Yakin itu sendiri lah membuat lah nampak bulan ko, lah kami kabarkan. Ambo tanda tangan asli, walaupun tanda tangan langsung Musyawarah Jakarta itu lah nampak hilal, ya lah wajib kami kabarkan bagi naramuh tulung bulan awak lah je. Itu tersalah lah. Ya, berarti tuangnya berbeda. Jadi tuang wa denyo alun rayo le wa narayo. Tentu je yakin kalau wa duduan sama tekatu nak bertemu barang ada. Haram tu mah. Satu Syawal nang kecil awak tiba dia awak satu Syawal nang dalam hitungnya alun. Nah, ada masalah dong mau dan kalau itu ada masalah. Nan jadi masalah itu adalah bulan lah nampak tapi tidak mempercayai. Ambo pernah contohan sama kece dokter, kece bidan, kece bidan go, pihak
anak biak lah iya di Rabu. Jadi kira lah iya di Selasa. Anak-anak tu. Nawa lah iya di Rabu. Kalau ikut baca panjang cerita dia. Jadi intinya ikut soal ilmu lain. Ada soal keyakinan, keyakinan. Tapi ada yang bersifat namanya zonni. Ada yang yakini, qat'i. Zonni itu kan perkiraan, prediksi. Itu namanya hisab. Hisab itu tadi, hitungan itu tadi, itu adalah alat untuk menghitung bila awak ingin memulai menceliak. Tapi sesuatu yang waktu tuju ternyata lah nampak dulu, berarti yang alat kau tadi, yang perkiraan kau tadi tidak berlaku lagi itu. Betul. Manusia itu manusia ko aduh salah bukan mau menyalah guru durakulo beko ndak do menyalah guru bedo, tapi sesuatu yang waktu tuju dari mau kasih itulah tibo udah terima tulai. Ya, tapi iko terus berulang. Nah jalai kalau puasanya 28 wajib mengqada tambah dari lain. Dah kecil bodoh, kok kecil kitab. Jambu pun salah, banyak salah. Tapi kita mengajian yajibu shaumu syahri Ramadan. Wajib puasa sebulan bulan Ramadan. Berapa bulannya? 29 atau 30. Kalau 28 qada. Tambah sehari lain. Nah, berarti hitungannya dari awal salah. Nah, pelu alai. Kalau nak nampuhnya 29 apa anuannya itu berarti lah melawan dari analah disampaikan di dalam kitab. Hah? Ada butuh waktu. Nah, jadi kata kuncinya menjelang awak masuk bulan Ramadan bisa disempurnakan Sya'ban 30 atau ru'yati adli wahidin, atau di 29-nya ada ru'yah dari seseorang yang adil, nampak denyo bulan do. Oh, bulan nampak. Iko na mencaliak ko orang yang adil. Insyaallah kok tuang bulannya nampak denyo, ndak nyo seorang do. Iko adolo, ndak do cerita ndak menerima do. Itu ndak ulun bulan awak do lai, awak lo mencaliak. Tu awak nak tahu do, awak ndak mencaliak. Siang tadi apa masih petang masih berdebat je tu. Hah? Ayo. Iyo. Itulah. Kalau misalnya hilal tuh kan ada ketetapan WHO. Kalau di Indonesia hilal itu kan terjadi atas muka. Ya, 3 derajat. 2 derajat. Derajat boleh kan? Kalau dia normal sekian. Itu sejak dulu akan terjadi karena metodenya beda. C wujudil hilal, C imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah najalah merujuk bahwa ada kemungkinan bulan ku tidak nampak. Kan ada hadisnya fa in ghumma alaikum. Nah, doga hubung teknologi do. Oh, kini kan ada teknologi alaikum semacam lah ilmu pengetahuan. Betul, tetapi bukan mengabaikan maksud hadis itu tadi. Tak ada yang meninggalkan itu tak bisa. Ada peluang tidak bisa ru'yah. Di dalam beberapa prakteknya kan ada. Fa in ghumma alaikum, tertutup awan atau ketinggiannya lu sampai menurut ilmu itu dan ingkar ru'yah itu tadi. Menurut ilmu astronominya oleh pakar-pakar itulah disepakati oleh beberapa negara. Lah ahli itu mengatakan itu di atas 3 derajat. Dulu kan 2 derajat. Kini tidak bisa. Kalau mengeciannya di bawah 3 derajatnya kecian bulan nampak, itu tidak berilmu namanya itu. Dianggap itu pembohongan. Secara ilmu mengatakan kalau masih di bawah 3 derajat itu tidak akan nampak. Maka menurutnya kok sempurnakan Sya'ban 30. Jadi kalau seandainya nampak, baru boleh. Itu dasar melakukan amal. Kok kan khusus? Oh, kalau takah tu kan setiap tahun awak ru'yahnya.
Tidak ada masalah, ada memang itu amalan, tidak bisa membatalkan hadis yang seperti itu dong. Oh, ada juga mengajian tak aku kecilnya. Ba'a mengkonyo ru'yah karena Nabi ko ummi. Nabi ko nyo nak ada punya pengetahuan tentang itu dulu dong. Kan ada lo argumentasi yang membuat tulisan seperti itu. Sementara kini bahwasanya teknologi lah maju. Tak bisa dijadikan dalil seperti itu doh. Mengajian Nabi Umi bentuk nak tahu Nabi bisa dua. Kalau begitu modelnya berarti tidak dianggap relevan jadinya itu. Tapi kan banyak orang membangun argumentasi terhadap suatu pemikiran. Wallahu a'lam. Yang penting kita yo bahasa umumnya lagi kan kita hargailah keberagaman. Nah, adolo kalau diambilkan pakai kaidah, ambo pakai hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kebijakan pemimpin banyak tokoh-tokoh besar itu akan meminimalisir terjadinya perselisihan. Bahwa kemudian ada yang berbeda, wallahu a'lam. Maka kita pun tidak dulu mempermasalahkan dong. Tapi kan ada diskusi ilmiah, diskusi keilmuan. Mau makan nama silakan. Kalau tidak mengakui bahwa iku alun masuknya wak menceli oh terserah. Tapi setidaknya tanggung jawab keilmuan lah disampaikan. Lalu kemudian itu kan pilihan kepada masing-masing. Itu soal keteguhan. Mungkin ikut saja dulu begini begitu seterusnya. Awak kan ini loh umat awak, masyarakat awak tu di dalam hari-hari bahagia. Mereka kan besok tentu kalau yo barat tinggi ego di Padang di Pawah hari Jumat. Muhammadiyah hari Sabtu, kita Minggu, hari Kampung wak sebagian ada di Senayan. Belum rayu ambil tak kau. Kau cek kau open house kau bawa kau open house. Awak masih bosoi lah je. Aku anak lah tiba rumah kau. Masih tiba lewat masih bosoi je. Minggu ni dia. Minggu ni dia. Aduh, jadi nanti selesai bosoi boleh tu. Nak ada. Oh, minggu. Nah, jadi kok kaji wala, wak baca kaji mangkonya boleh bisuko, wak membahas itu ada rujukan. Wak baca, sebab tak aku kan tak sempurna ulama-ulama aku yang ditulis wak baca nama dan ditulis oleh guru-guru awak. Kau dibacanya lah hadis. Ada hadis yang diriwayatkan wajibu shaum Ramadan bi ru'yati adlin wahidin al-hilal. Wajib puasa Ramadan dengan dasar ru'yah seseorang yang adil meru'yah hilal. Atau li'anna ibnu Umar, karena sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma maliye inyo ra'ahu. Ibnu Umar ko maliye hilal. Lah, kok hadisnya kok Ibnu Umar nampak dia hilal. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizalik. Maka dikabarkan oleh Ibnu Umar ko kepada Rasul tentang hasil ru'yah hilalnya. Pasama maka puasa Nabi wa amaran nasa bisiyamihi. Nabi menyuruh manusia dengan puasa. Jadi ada Ibnu Umar. Ibnu Umar ko berhasil melihat hilal. Itu kabar kan Nabi. Diisbatkan dari Nabi. Aja Nabi puasa, Nabi puasa dan Nabi kabar ke manusia. Mungkin surat edaran yang kita Nur Yakin kan boleh tanda tangani mensebarkan hilal nampak orang-orang yang mencari nyodo dikabarkan. Dah soal yang lain sama seperti kau lah nampak kemudian dikabarkan ke Rasul, Rasul puasa, Rasul mengabarkan manusia soal itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Contohnya pemerintah dengan metode imkan ru'yahnya
Kemudian dengan 100 sekian titik tempat hilal, tidak ada menyatakan nampak kan? Lalu kemudian ada seseorang mengatakan nampak hilal, bersaksinya. Kira orang itu tadi orang adil naiknya itu. Ya bisa saja kalau itu, tapi menurut metode keilmuannya, mungkin ada nampaknya dah. Ada lo tuh nak bersubuh-subuh, ada di grup, ada kiriman, ada ibu nampak bulan pagi di foto masa pagi itu cahaya lampu tu. Itu cahaya lampu tu pagi dia dikirim. Kalau metode kayak gitu, Miss, kalau bicaralah teknologi seperti gini, menurut Ambo itu tidak logis lain. Itu masih lo pakai ru'yahnya nampak itu berbeda matlak, sampai matlaknya beda. Kan ada juga hadis tuh. Kecilnya kau ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa Arabiyyu, datang oleh beberapa orang Arab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kata Ibnu Abbas, adona datang orang Arab kepada Nabi, maqala maka berkata ya, inni ra'aitu hilal Ramadan, sungguhnya aku telah melihat hilal Ramadan. Maka Nabi, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am, kecil orang lo, benar. Qala, bersaksilah engkau. Tashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Qala na'am, yoj. Qala ya Bilal, wahai Bilal, adzin binnas, beritahu kepada manusia, fal yasumu, hendaklah mereka berpuasa. Jadi adalah orang Arab datang ke Nabi kecilnya, ya Rasul, inni ra'aitu hilal Ramadan, sungguhnya aku telah melihat hilal Ramadan. Kata Nabi, faqala atashhadu alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Tashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Mengecek Nabi, qala ya Bilal, wahai Bilal, adzin, beritahu finnas, beritahu kepada manusia yang lain, falyasumu, hendaklah mereka berpuasa. Hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Fi thubutihi bil wahid, pada ketetapannya dengan satu orang, al-ihtiyatu lis-shaum, itu adalah al-ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hati soal puasa itu tadi. Li anna shauma ibadatun badaniyatun, karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah badaniyah, ibadah badan, ibadah fisik. Kalau sholat ibadah fisik, kalau puasa ibadah fisik, kalau zakat ibadah mali, ibadah harato, kalau haji ibadah badaniyah, badani dan mali. Jadi tipe di haji dua, ibadah fisik ya lo, ibadah harato ya lo. Jadi istita'ah, mampu awak secara fisik, mampu awak secara harta. Lah itu pembahasan awak. Ini masih kata tuang nama alun sampai salah saya nak korelai. Tapi setidaknya ada penjelasan bahwa puasa waktu sabulan panuh. Ndak boleh 28 doh. Ndak doh kayak bulan Februari doh. Kalau 28 wajib qadha. Nah, jangan sampai dulu pemikiran awak mulai awak nak lambe, awak pilih aja, itu talfik nama itu. Kalau anak kamu mulai, apa pakai nanti kau. Kalau kamu akhirnya, apa pakai lah dan lain lah. Atau mempercampuan doa nama itu. Kalau kamu mulai paham awak nanti kau, nama akhirnya tu lo paham awak. Jangan sampai di percampuan doa, itu istilahnya untuk mengingat. Dan dia nak katu dia awaknya, ada apa kurang.
Ya tentu setelah lebaran. 1 Syawal haram puasa. Jadi di luar Ramadan kok sesudah puasa 6 bela. Wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.